Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mandaba, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Karena berkat karunia-Nya lah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa kita rindukan. Bahkan sejak bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan. Baik, sahabat Mandaba yang dirahmati Allah, tema dari kultum kali ini yang akan saya bawakan adalah mengenai Ramadan dan kewirausahaan. Dalam Islam sendiri, kewirausahaan ini sebetulnya telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sukses, di mana sejak usia yang sangat belia, sekitar usia 12 tahun, beliau sudah mengikuti pamannya untuk berdagang ke berbagai kota. Baik itu ada yang ke Syria, ke Busra, ke Bahrain, dan ke beberapa kota besar lainnya. Untuk apa? Untuk berwirausaha, untuk berdagang. Dan komoditas apa saja yang dijual atau diperdagangkan oleh Rasul itu banyak, tidak hanya satu macam. Di antaranya tekstil, ya, fashion kalau sekarang ya. Kemudian ada lagi kurma, di mana kurma kan menjadi komoditas utama ya di kawasan Timur Tengah. Kemudian ada lagi parfum, rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Tidak hanya satu macam. Sehingga tidak heran berkat keuletan dan kegigihan Rasulullah di usia 20 tahunan, Rasulullah telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses dan cukup disegani pada saat itu. Nah, kira-kira apa sih kunci suksesnya Rasul dalam berwirausaha? Di antaranya ada 4 prinsip utama, sebetulnya prinsipnya banyak, tapi ada 4 prinsip utama yang diterapkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah customer satisfaction, yakni kepuasan pelanggan. Ini yang selalu diutamakan oleh Rasulullah. Sehingga tak heran, pelanggannya pun semakin kesini bertambah banyak karena puas dengan apa yang diperjualbelikan oleh Rasulullah. Yang kedua, service excellent atau pelayanan yang excellent, yang sempurna kepada pelanggannya. Sehingga pelanggannya senang gitu. Berwirausaha apa ya? Pelanggan itu senang jual beli dengan Rasulullah. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah transparansi. Transparansi ini adalah kejujuran. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah dijuluki Al-Amin, sebagai orang yang sangat jujur. Nah, kejujuran ini sangat beliau terapkan dalam wirausaha beliau. Jadi ketika barang ada cacatnya, tidak disembunyikan. Timbangan atau takaran tidak dikurangi. Kemudian prinsip yang keempat adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam menjalankan usahanya gitu ya. Nah, prinsip-prinsip manajemen oleh Rasulullah ini jauh ratusan tahun diterapkan oleh beliau sebelum adanya teori tentang manajemen yang muncul pada tahun 1900-an yang dikemukakan oleh Taylor dan Fayol. Ini jauh. Rasul kita itu sekitar abad ke-6 ke-7. Taylor dan Fayol ini sekitar masuk abad ke-20. Nah, sahabat Mandaba yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini salah satu sebutannya adalah Syahrul Mubarak. Apa itu Syahrul Mubarak? Syahrul Mubarak adalah bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah bertambah-tambahnya satu kebaikan pada sesuatu hal.
atau yang biasa disebut dalam bahasa Arabnya itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada suatu hal. Nah, menurut saya bulan Ramadan di Indonesia ini dia memberikan banyak sekali peluang untuk berwirausaha, mengingat banyaknya tradisi Ramadan yang ada di Indonesia. Apa saja sih tradisi Ramadan yang ada di Indonesia? Seperti kita ketahui, yang pertama ada di kita itu munggahan. Nah, tradisi munggahan, orang-orang ramai makan di sini, makan di sana, kumpul di sini, kumpul di sana. Bagi para pelaku kuliner ini adalah peluang yang sangat besar. Belum lagi ada war tajil, ada rebutan tajil nih, berburu tajil. Di mana ada tajil yang enak, ada tajil yang murah, itu berbondong-bondong pasti orang membelinya. Belum lagi tradisi memakai baju baru saat lebaran, mukena baru, bahkan sampai spray baru, mebel baru, kursi baru. Nah, apalagi belum lagi tradisi silaturahmi, bagi-bagi angpau. Ini ada yang melihat peluang ini sangat-sangat memungkinkan untuk terciptanya satu peluang usaha yang baru. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah kita dalam memulai usaha? Yang pertama itu kita harus mencari ide bisnis tadi ya. Kira-kira nih apa nih peluangnya tadi yang bisa kita ambil di bulan Ramadan peluangnya. Kira-kira kita tetapkan fokus pada satu produk yang akan kita jual gitu ya. Kita akan berwirausaha di bidang itu. Fokus ke situ. Lalu mulai laksanakan usaha tersebut dengan perencanaan yang matang. Direncanakan kira-kira modalnya berapa, nanti pemasukannya kira-kira berapa, tempatnya di mana, kemasannya gimana gitu kan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika kita telah melaksanakan usaha, jangan lupa sertakan Allah dalam setiap aktivitas usaha kita agar kita menjadi orang-orang beruntung. Seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ayat ini yang mendasari bahwa kita memang silakan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Tetapi usaha apapun, dimanapun kamu berusaha, jangan lupa tetap Allah berada dalam ingatan kita. Baiklah sahabat Mandaba rahimakumullah, semoga bulan Ramadan kali ini menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan giroh kita, untuk membangkitkan semangat kita dalam berwirausaha ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses, yang bisa meneladani contoh dari Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubur-ubur ikan lele, Ramadan jadi entrepreneur le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.